Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali di dalam House Family bersama Gembala. Kali ini ada 3 tamu kita ya. Yang pertama Bapak Panut ya, ini sesepuh dari satelit kita Anugerah di Bumiarjo. Lalu yang kedua Bapak Venture ya. Selamat datang ya. Beliau adalah ketua House Family dari wilayah Barat 5 satelit Immanuel. Dan yang ketiga Ibu Ruth Rilis ya. Beliau adalah ketua Departemen PI ya. Kami ada di tempat ini dan juga bersama Kevin kembali mencoba untuk bersekutu, menikmati hadirat Tuhan. Yang terlebih lagi adalah bagaimana jalinan hubungan kita yang tidak pernah terputus. Sekalipun musim pandemi ini mencoba menghalangi, tetapi luar biasa Tuhan berkehendak yang seperti ini. Sehingga di dalam situasi yang seperti ini pun kita masih tetap memiliki jalinan hubungan, komunikasi yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik-baik hari ini, sehat. Amin. Ya, itu yang dikehendaki Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus bagi kita. Kalau kita sehat hari ini, puji Tuhan, vaksin sudah datang. Tetapi sekali lagi, ini bukan berarti protokol kesehatan yang sudah kita jalankan sekian lama, itu kita tinggalkan. Kita masih tetap di dalam protokol kesehatan. Sekalipun mungkin kita sudah divaksin, ini menjadi adaptasi baru, kebiasaan baru, normal baru. Sehingga benar-benar kita sehat dan kuat secara fisik. Bagaimana dengan pekerjaan kita? Sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan ingatkan, asal ada makanan, ada minuman, cukup. Jangan kita stres dengan apa yang harus kita kerjakan. Tuhan tetap menjaga memelihara kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana keadaan keluarga kita? Kalau mereka baik-baik, istri, suami, anak, orang tua kita, puji Tuhan. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sadar atau tidak kita sadari, ketiga hal ini ya, tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, ini saling terkait. Kalau tubuh kita sakit, maka jiwa kita tertekan, menderita. Jangan-jangan saya akan meninggal. Wah, bagaimana sakit penyakit ini? Berapa biayanya? Ini menjadi beban bagi jiwa. Dan pada akhirnya itu juga mempengaruhi iman percaya kita, roh kita. Saya sudah berdoa tetapi Tuhan masih belum menjawab. Itu kalau dimulai dari tubuh. Bagaimana kalau dengan jiwa? Wah, beban-beban hari ini betul-betul membuat kita stres ya. Nah, di dalam stres itu kita bisa sakit secara fisik tubuh. Jadi ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Apalagi kalau roh kita yang sakit, wah ini sangat berbahaya. Di dalam roh ada iman. Nah kalau roh kita ini mati, iman percaya kita sudah tidak ada lagi, maka perilaku kita tidak ubahnya seperti binatang. Kita akan jahat, kejam, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, 3 hal ini yang diupayakan oleh iblis untuk mencoba menggerogoti. Tetapi iblis tidak datang seperti sesuatu yang menakutkan. Bahkan dia melakukannya sedikit demi sedikit. Apa yang ditulis firman Tuhan? Dia datang mencuri, membunuh, membinasakan. Yang kecil dulu dicuri sedikit, sukacitanya hilang. Dicuri sedikit, flu datang. Dicuri sedikit, doanya tidak dijawab. Lalu apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit
Lalu akhirnya jiwanya mulai tertekan. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Tidak ada jalan keluar, hilang pengharapan. Dan akhirnya iman percaya pun runtuh. Ini yang dilakukan oleh iblis hari-hari ini. Itu kalau susunan balok Bapak Ibu ya, diambil satu masih kuat. Diambil bagian lain masih kuat. Coba sedikit demi sedikit ambruklah susunan balok itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus katakan, tetapi aku datang memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Inilah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Burung di udara tidak menabur, tetapi Tuhan pelihara. Bunga di padang tidak menghiasi diri, tetapi keindahannya melebihi kemegahan Salomo di dalam segala kehebatannya. Hari ini firman Tuhan kita, WPDA kita ada di Mazmur 144 dan di dalam ayat 10 dikatakan, Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan membebaskan Daud hambamu. Kemenangan dan kebebasan itu disediakan Tuhan hari ini. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita naikkan pujian penyembahan kita dan kita akan berdoa. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Amin. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Ya, Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya di dalam. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
Terima kasih. Syukur ya Allah. Terima kasih Tuhan. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Ya Bapa kami yang hidup, Haleluya. kami mengucap syukur Tuhan kehadirat-Mu, di mana saat ini kami boleh mengikuti HF Gembala Tuhan. Ya, Tuhan, kami serahkan acara HF Amin. Gembala Ya. ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya Amin. dan ampuni kami Ya. terlebih dahulu Tuhan, supaya apa yang disampaikan, apa yang kami terima hari ini boleh membawa dampak dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya. Haleluya Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dalam House Family bersama Gembala. Haleluya. Percaya bahwa seperti pujian tadi, bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan Amin. dalam hidup kita. Kemenangan demi kemenangan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah berikan kemenangan, pasti ada kesaksian. Nah, mungkin ada yang mau memberikan kesaksian dari Pak Panut dulu, silakan. Ya. Terima kasih. Kami mewakili wilayah Barat empat. Ya. Empat. Puji Tuhan, selama pandemi ini wilayah yang kami layani ya vakum karena kondisi pandemi. Puji Tuhan, tapi oleh karena kemurahan Tuhan sampai hari ini jemaat yang kami layani ya, semuanya itu semangat semuanya. Walaupun dalam kondisi saat ini dalam kondisi pandemi sehingga tidak memungkinkan kita bisa bertatap muka. Ya. Jadi otomatis kami hanya melayani secara Telepon. HP itu. HP, iya. Ya, saya hubungi melalui HP supaya pokoknya tetap saya monitor bagaimana keadaan daripada jemaat yang di wilayah saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini oleh karena itu tadi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, Amin. ya, dan bersama dengan Tuhan, Yes. itu pasti ada kemenangan. Itu Amin. kuncinya di situ. Iya. Jadi jemaat yang saya layani itu pada waktu saya monitor, saya telepon, dia mengatakan bahwa tetap semangat Pak Panut. Cuma ya itu tadi yang dikeluhkan, dia mengeluh bukan karena masalah ekonomi, tapi masalahnya dikeluhkan itu yaitu kapan kita bisa beribadah lagi. Itu yang dikeluhkan. Jadi bukan masalah ekonomi. Soal Amin. ekonomi dia mengatakan puji Tuhan Pak Panut, walaupun dalam kondisi seperti ini Tuhan masih memberikan berkatnya ya. Contohnya ini saya kasih contoh yaitu jemaat yang di Duku Kupang namanya Pak Simon ya. Pak Simon itu pekerjaannya pijet tradisi. Jadi pakai alat itu ya. Dia keliling. Kerjaannya pijet keliling pakai alat ya. Logikanya kalau seperti ini kan banyak yang takut karena pandemi kan tidak bisa bersentuhan. Tapi puji Tuhan
kembali lagi karena Tuhan tolong, walaupun dalam situasi seperti itu Pak Simon tetap dipanggil keliling ya kemana-mana. Itu kesaksian seperti itu dalam saya ya. Jadi saya masih tetap Pak Panut dipelihara Tuhan ya, karena semua itu Tuhan yang menolong ya, Tuhan yang memberkati. Walaupun usia pekerjaan saya itu sebagai pijat keliling, masih tetap ada yang memanggil. Amin. Soalnya kalau bersentuhan itu otomatis kan orang takut, Iya, takut kalau bersentuhan karena pandemi corona ini. Tapi kembali lagi pada Tuhan. Jadi soal itu Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memberikan berkat, sehingga sampai saat ini Pak Simon masih tetap ya kerjaannya bisa berjalan dan mendapatkan berkat, bisa memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Luar Sampai biasa. Ini contoh. agak capek ini mungkin bisa dipijat. Ya, ada alatnya, ada alatnya. Luar biasa. Iya, Yang nggak mungkin jadi iya, mungkin. betul. Ya, Nah, luar itu biasa. Luar biasa Tuhan tolong. Terima kasih. Mungkin ada dari Barat 5, Pak Vince, silakan. Baik. Di Barat 5 ini memang semua kita ya, karena pandemi tidak bisa ber-HF kembali di kelompok. Kami menyiasatinya dengan melalui HF melalui aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom setelah berjalan ada beberapa jemaat yang mengalami kesulitan, akhirnya kami juga streamingkan ke YouTube. Puji Tuhan, kalau dilihat dari yang hadir di Zoom dan yang saya minta dia kalau di YouTube siapa dong, tapi ada beberapa yang menyapa. Tapi kalau dilihat yang sedang menonton bisa 34, saya bingung di jumlah di sini sama di jumlah ini lebih banyak yang nonton di YouTube, bahkan lebih banyak dari yang nyapa. Cuman memang tidak nyata. Jadi puji Tuhan jemaat juga masih mau dengan segala keterbatasan karena tidak semua bisa menggunakan aplikasi Zoom. Dan luar biasa juga penyertaan Tuhan di jemaat kami. Ada satu kesaksian, ada seorang ibu yang istrinya pelaut, suaminya pelaut, dan dia mulai berangkat berlayar itu akhir November 2019. Seharusnya hanya berjalan kurang lebih 3 bulanan. Karena pandemi dia tidak bisa pulang bahkan sampai hari ini. Jadi karena pertama memang karena lokasi dia berlayar waktu itu ke Bitung, dia karena pandemi jadi tidak bisa kembali, apalagi pangkalannya memang di sana, pangkalan kapalnya, dia tidak bisa kembali. Mau kembali pun transportasi waktu itu sudah diputus, belum lagi aturan-aturan masuk keluar Pak diperketat. Ya ibu ini sudah mencoba dengan suaminya gimana caranya supaya bisa pulang, tidak bisa. Kalaupun maksa dia harus bisa-bisa kehilangan pekerjaan karena kontrak. Akhirnya dia minta kepada Tuhan supaya suaminya bisa kembali beserta dengan kapalnya balik ke Surabaya. Dan dia berdoa dengan tekun sejak mulai sekitar Mei awal-awal. Dan puji Tuhan, yang Tuhan jawab lebih dari yang dia minta. Akhirnya saat ini suami sedang dalam perjalanan kembali ke Surabaya. Bahkan pangkalan suaminya dipindah dari Bitung ke Surabaya, sehingga dia bisa tetap kumpul tanpa harus resign dari pekerjaannya. Dan itu yang dia bilang itu bonusnya. Dia hanya minta suami bisa pulang, tapi dikasih suaminya malah pangkalan pekerjaan suaminya pindah ke Surabaya. Itu luar biasa penyertaan Tuhan di jemaat kami. Tuhan yang bekerja pasti bisa tuntas semuanya. Amin. Mungkin ada lagi Pak Panut, silakan. Ya, kembali lagi tadi ini tadi Pak Simon ya dari Tugu Kupang Lebar yang profesinya sebagai pekerja pijat keliling ya, pijat keliling ya. Yang kedua ini seorang janda juga ya, karena ini kan saya juga koordinator lansia. Jadi yang saya utarakan ini masalah lansia. Tapi puji Tuhan ini seorang janda ya, perempuan ya. Ya jandanya perempuan. Iya pasti. Ya silakan. Ya. Dia hidup sendiri di kos-kosan ya. Rumahnya di daerah dekat gereja Bumiarjo, rumahnya itu. Ya. Dan pekerjaannya karena dia sendirian sudah usia lanjut ya.
Dia pekerjaannya ini sebagai penjual kue, ya. Kue dan juga botoan gitu loh, botoan ikan tapi yang dibotok, diberengkes itu. Itu pekerjaan seharian seperti itu. Ya, dia juga keliling pakai sepeda ini. Tapi puji Tuhannya, saya ini bersyukurnya begini. Walaupun dia sendiri, ya anaknya Jakarta, dia hidup di kos-kosan, tapi dia tetap semangat, ya, semangat untuk itu tadi, untuk menghidupi sehari-harinya itu. Kemana lagi, karena anaknya enggak ada perhatian rupanya anaknya ini ya, sehingga dia di situ berusaha untuk menghidupi ekonominya itu dengan cara berjualan keliling dari kampung ke kampung, daerah wilayah situ, supaya bisa hidup dengan jualan kue keliling dan ikan, ya, ikan pepes, ikan bodohan. Kalau secara logika itu kan tidak seberapa hasilnya. Tapi karena Tuhan, itu tadi loh, karena Tuhan bekerja, dia mengandalkan Tuhan, setia dalam ibadah, setia dalam persekutuan, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan yang ibu janda ini, ya, seperti janda Sarfat itu, ya, selalu dipelihara. Sampai hari ini ibu ini tetap semangat. Dia tanya, Pak Panut, kapan kita ke gereja itu lagi? Jadi keluarnya bukan masalah kapan makan saya nggak bisa makan, enggak. Keluarnya cuma kapan Pak Panut bisa ke gereja lagi nih. Padahal lansia kan enggak boleh sementara ini, ya. Lansia enggak boleh ke gereja. Jadi saya bilang, berdoa aja Bu Eni namanya, Eni Palma. Berdoa aja Bu, nanti Tuhan pasti menolong dan cepat selesai, kita kembali bisa berkumpul lagi. Saya bilang gitu, saya kasih semangat. Ya Pak Mut, itu kerinduan saya supaya bisa kumpul di gereja lagi, itu yang penting. Jadi itu tadi pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan, ya, yang tetap setia, tetap beribadah dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Ya. Semua orang rindu ya untuk bisa kembali ibadah, ya. Betul, iya, puji Tuhan. Mungkin ada lagi Pak Venture, silakan, satu lagi. Ya. Oke, baik. Jemaat kami Bu Yeni itu dia punya orang tua tinggal di Jakarta. Sekitar awal Oktober dia dapat kabar kalau papanya di sana sakit. Dikira hanya sakit lever biasa, maksudnya yang tidak terlalu berat. Kemudian waktu dibawa ke dokter, didiagnosa ternyata punya prostat dan sudah cukup besar. Usia memang cukup lanjut. Tapi masa seperti ini rumah sakit tidak bisa terima. Rumah sakit tidak bisa terima. Jadi anak-anaknya, mungkin keluarga ini sudah istilahnya sudah siapkan biaya pun rumah sakitnya yang kesulitan. Nah, tidak ada cara lain, akhirnya dia waktu itu pernah kesaksian di HF online kami dan beliau minta bantuan doa, kami berdoa dan luar biasa. Akhirnya memang tidak bisa, itu hanya istilahnya kayak rawat jalan, kontrol berkala begitu aja. Jadi mengingat usia, kemudian dia hanya coba-coba hanya obati dengan ya obat dari dokter ada, juga dengan obat herbal, terus memperbaiki pola makan dan hanya mengandalkan Tuhan. Beberapa tahun sebelumnya Bu Yeni ini juga pernah Tuhan tolong, dia ada sakit lupa saya tumor atau kis tadi itu, dan Tuhan kerjakan mujizat, ibu ini sembuh tanpa operasi. Dasar itu dia minta juga Tuhan kerjakan untuk papanya. Jadi karena memang tidak bisa, jadi dia Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong saya, tolong papa juga. Dan ya puji Tuhan, hari ini orang tuanya oke, belum sembuh benar, tapi sudah membaik. Dokter pun bilang, oh ini kontrol itu sudah 1 bulan sekali dari Oktober, cuman sebulan sekali, karena perkembangannya sangat memuaskan. Hanya mengandalkan doa dan yaitu memperbaiki pola makan. Luar biasa, Tuhan luar biasa. Jadi kesaksian ini menguatkan kami semua yang di Barat 5 ini. Ya. Mungkin seperti itu Kevin. Saya kalau Tuhan dulu pernah tolong, hari ini pun pasti Tuhan Amin. sekalipun dalam keadaan pandemi. Hari ini juga bersama dengan kita Ibu Ruth, ya, perwakilan Departemen Penginjilan. Nah, silakan Ibu Ruth, apa sih ini Departemen Penginjilan? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, silakan. Iya. Departemen Penginjilan itu ada beberapa program yang dilakukan
seperti penginjilan di rumah sakit, terus penginjilan di rumah-rumah, begitu juga penginjilan di penjara juga kami lakukan. Terus bukan hanya itu saja, tapi pada masa pandemi otomatis kan semua tertutup ya, nggak bisa dilakukan. Apakah penginjilan itu harus berhenti? Tidak, penginjilan bisa dilakukan melalui WA. Sebelum adanya pandemi, kita juga mengadakan penginjilan untuk anak-anak muda khususnya. Nah, kejadiannya seperti gini, ketika penginjilan itu dilakukan, berita baik itu diberikan, itu serasa nggak ada respon, sepertinya biasa-biasa saja. Tapi ketika pandemi saat ini, seorang bonek itu telepon, Bu, aku sih tetap setia loh. Maksudnya setia apa? Saya gojlok untuk mungkin pacar atau apa. Aku sih belok Tuhan Yesus. Aku dikeluarkan dari pekerjaan, tapi aku happy hatiku karena aku masih tetap cinta Tuhan. Setelah itu dia bisa buka usaha sendiri, jual pentol dari bonek, bekerja di tempat yang ngelas itu loh. Nah, dia dikeluarkan karena dia ikut Tuhan. Tapi akhirnya dia buka usaha sendiri. Ya puji Tuhan. Dari situ dia yang penting satu itu, Bu, yang terpenting Tuhan. Begitu juga dia nyokot temannya yang kena narkoba itu, bangkit, tetap Jadi kita pandemi tidak hanya berhenti, PI nggak boleh berhenti, karena PI adalah gaya hidup kita, dan diwajibkan kita sebagai umat Tuhan yang menerima Yesus secara pribadi harus memberitakan. Tidak hanya sampai di situ, program PI saya kemas untuk seperti saya buka les-lesan. Les-lesan itu untuk Surabaya, daerah Kenjeran sana, ada yang bayar, ada yang tidak. Tapi dari situ sebetulnya saya takut untuk bertemu dengan orang. Sempat break untuk beberapa bulan, tapi mereka minta. Tapi permintaan itu saya, Tuhan bagaimana? Ada kemantapan dalam hati. Oke, saya buka. Hasilnya luar biasa. Nggak hanya nyokot anaknya, tapi ibunya juga oke. Yang dulu biasanya begini, dia merasa sumuk. Aku mau lepas. Oh iya, puji Tuhan. Semuanya itu step by step. Seperti itu. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, memang kalau dalam keadaan pandemi ini memang segala sesuatu menjadi sulit ya. Tapi kalau kita tetap menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan itu dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini, masalah apapun itu akan menjadi besar, menjadi sulit. Apalagi kalau tidak terselesaikan, maka itu menjadi berat dan menjadi kompleks. Apa yang kita hadapi, Tuhan katakan tidak akan melebihi kemampuan kita menanggung. Dan waktu kita mencoba membandingkan apa yang kita alami hari ini dengan apa yang dialami oleh Ayub, maka kita akan bisa mengucap syukur apapun masalah kita. Nah, di dalam kehidupan Ayub, Bapak Ibu, dia mengalami bagaimana seluruh harta kekayaan itu habis. Orang-orang Sheba datang merampas, orang-orang Kasdim merampas. Bahkan firman Tuhan mencatat ada api dari langit menghanguskan semua yang dia miliki. Belum selesai masalah itu, muncul yang kedua. Bagaimana anak-anaknya dalam satu rumah, tiba-tiba rumah itu dihantam dan roboh, meninggallah seluruh anaknya. Dari dua beban ini, keluarga, anak, kekayaan, ternyata tidak menggoncang Ayub. Sehingga kembali
Tuhan tanya kepada iblis, engkau melihat? Oke Tuhan, satu lagi, beri kesempatan saya untuk mencobai dia. Silakan, tapi jangan mengambil nyawanya. Dan apa yang terjadi? Untuk ketiga kali Ayub dihantam dengan sakit penyakit, mulai dari ujung kepala sampai kaki. Dan setiap kali dia merasa kesakitan, sampai harus menggaruk dengan beling, firman Tuhan katakan. Tapi di dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Tuhan melipat kali gandakan apa yang hilang dari Ayub. Hari ini mari kita akan melihat BPDA kita. Di dalam Mazmur 144 kita melihat ayat yang ke-10. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Kemenangan dan kebebasan diberikan kepada kita. Mari kita melihat yang pertama. Dari apa? Kemenangan kebebasan yang seperti apa? Ayat 11 dikatakan, bebaskan aku daripada pedang celaka. Lepaskan aku dari tangan orang asing yang mulutnya mengucap tipu dan tangan kanannya dan adalah tangan kanan dusta. Celaka, tipu daya. Sekali lagi, tangan-tangan orang, mulut-mulut orang yang sudah mulai mengancam, mencelakakan kita. Sekali lagi, semuanya tidak menghabisi, menghancurkan kehidupan kita. Ini berbicara dari luar tentang apa yang bisa dilakukan. Dan kalau kita melihat di dalam apa yang firman Tuhan katakan, Nuh dan keluarganya dalam situasi yang sulit bisa diselamatkan. Goshen dari Mesir terjadi bencana malapetaka, kutuk yang begitu luar biasa. Tetapi di Goshen tidak ada sesuatu yang sulit. Demikian juga kita melihat ayat 12. Semoga anak laki-laki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Keluarga, ini bicara tentang anak. Ini sama seperti Ayub. Ternyata Tuhan bisa memberkati anak cucu generasi kita, ya. Orang tua kita, keluarga kita. Yosua katakan, aku dan keluargaku sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai macam kehidupan bangsa Israel hari itu dengan bangsa Kanaan yang sudah mulai bercampur baur. Yosua katakan, aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Demikian juga Nuh bisa menyelamatkan keluarganya, anak menantu. Tetapi Lot gagal. Lot hanya bisa membawa anak-anaknya, menantunya tidak bisa. Demikian juga Kornelius, waktu Petrus datang, di situ dikatakan firman Tuhan, seluruh keluarga Kornelius berkumpul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga menjadi perhatian bagi Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau beserta isi rumahmu akan diselamatkan. Ini ditujukan kepada kepala penjara Filipi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah yang menimpa tubuh kita sakit penyakit? Apakah yang menimpa kita keluarga kita? Semuanya Tuhan janjikan kepada kita kemenangan. Yang ketiga di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Yang ketiga mengenai kekayaan, perbendaharaan milik gudang kita. Apa yang bisa kita keluarkan di sana? Ternyata semuanya diberkati Tuhan. Di sini dikatakan kambing, domba, sapi, ini berbicara tentang kekayaan.
tidak ada keguguran. Mereka beranak pinak dan semakin banyak. Itu menunjukkan kepada kita bahwa di dalam situasi apapun, baik yang sekarang ini kita hadapi pandemi, tidak akan bisa kalau kita dekat kepada Tuhan. Maka itu semua akan lewat dari kita. Amen. Demikian juga keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, suami istri kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, percayalah Tuhan akan menyelamatkan keluarga kita. Dan yang luar biasa, di dalam situasi yang seperti ini, memang kita menyadari mana mungkin ada perusahaan, ada pekerjaan yang bisa berkembang, bahkan bisa berlipat kali ganda. Ternyata banyak kesaksian yang menyatakan bahwa justru di masa-masa pandemi ini mereka sangat diberkati Tuhan. Amen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini, hal-hal yang bersifat tubuh, hal-hal yang bersifat kekayaan, hal-hal yang bersifat keluarga, itu dialami oleh Ayub. Tetapi sekali lagi, kalau hari ini kita mengalami, kalau Ayub berkemenangan, seharusnya kita pun bisa berkemenangan. Kenapa? Bagaimana? Seperti apa kemenangan yang dijanjikan Tuhan? Maka di dalam ayat 15, ayat terakhir kita, di situ dikatakan begini. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Bapak Ibu adalah orang yang berbahagia. Amin. Amen. Pribadi yang berbahagia, keluarga yang berbahagia, gereja yang berbahagia. Amin. Amen. Di sini dikatakan bangsa yang demikian, bangsa yang berbahagia. Lalu apa yang dikatakan menjadi kesimpulan ayat berikutnya dikatakan begini. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Amen. Jadi hari ini waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu menjadi kebahagiaan kita. Karena ternyata secara tubuh dia bisa menjaga kesehatan kita. Secara keluarga dia bisa menjaga keutuhan dan kebahagiaannya. Dan secara berkat-berkat yang disediakan Tuhan, Tuhan memberikannya dengan kelimpahan. Amen. Demikianlah keadaan mereka yang percaya kepada Tuhan. Mereka akan berbahagia di dalam hidupnya. Kiranya ini menjadi renungan kita. Kita ada di penghujung pandemi. Semuanya sudah tersedia sekarang. Ada vaksin yang tersedia. Tetapi mari, segala sesuatu bisa kita miliki. Tetapi tanpa Tuhan kita tidak bisa bahagia. Segala sesuatu bisa hilang dari hidup kita. Tetapi dengan Tuhan kita berbahagia. Amin. Mari, apapun yang menjadi masalahmu hari ini, percayalah kebahagiaan disediakan Tuhan bagi setiap mereka yang datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kebahagiaan bukan hanya di dalam hati, bukan hanya di dalam jiwa, roh kita, tubuh kita, tapi keluarga dan semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan, kekuatan di dalam hidupku, penolongku di dalam kesesakan. Engkau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Engkau kemenanganku. Yesus, aku berseru kepadamu. Haleluya, Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan,
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu kita datang kepada gunung batu, maka kita akan terlindungi. Iya. Waktu kita datang kepada menara keselamatan kita, disitulah kita akan terlepas. Waktu kita datang kepada dokter di atas segala dokter, maka disitulah kita akan sembuh. Amin. Gembala yang baik akan membawa kita kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Haleluya. Itulah yang menjadi kesukaan kita. Haleluya. Mari, apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini? Datang kepada Tuhan, hampiri Dia, berseru kepada Dia, berdoa. Haleluya. Maka Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Haleluya. Hari ini dengan beban-beban Bapak Ibu, mari hubungi kami. Kami tetap bersedia menampung, mendoakan, menerima. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa, dan percayalah, 2-3 orang sepakat, Tuhan akan mendengar. Amin. Tidak hanya mendengar, tetapi Dia juga akan menjawab. Nah, inilah janji Tuhan bagi kita, dan hari ini kita akan menampung apa yang sudah kehadiran dari bapak-bapak dan ibu yang mewakili wilayah dan departemennya. Kita akan mendengar dari Pak Panut. Yang pertama minta bantu doa untuk Bapak Simon karena Ya. kecapean keliling pijet, Ya. sehingga pada kemarin telepon minta bantu doa supaya seperti disembuhkan oleh Tuhan, Puji sehingga dapat Tuhan. kembali bekerja. Ya. Yang kedua untuk Bu Tukiran karena usia lanjut, jadi dia sekarang ini nggak bisa jalan karena sudah usia lanjut, nggak bisa jalan. Minta bantu doa supaya Tuhan tolong sehingga kembali bisa jalan normal. Ya, Itu saja. Ya, untuk Pak Fajar. Ya, ada Bu Sri Malupi, dia juga sudah usia lanjut dan sulit berjalan juga, ada rematik. Kemudian ada Bu Sujing, dia kena stroke. Kemudian ada Pak Martinus Patiasina, beliau terdampak pandemi dan kehilangan Ya. pekerjaannya. Juga ada Pak Hadipur yang kondisinya kurang sehat, apalagi belum lama ini ditinggal ibunya. Ya, Kira baik. Kita akan berdoa. Ya. Lalu dari Departemen PI mungkin ada sesuatu yang ingin kita doakan bersama hari ini. Iya, minta dukungan doa untuk tim PI supaya bisa bersatu dalam satu hati dan memiliki kembali cinta mula-mula. Ya, semangat ya, tetap semangat ya. Puji Tuhan. Baik. Sebelum kita akan naikkan doa-doa kita, kembali kita naikkan pujian ini dan kita akan berdoa. Oh, dari yang Pak Kevin belum? Ya, silakan disampaikan. Iya, Pak. Ada yang biasa kita doakan Ya. setiap hari di chapel gitu ya, dan di doa pagi juga. Dari utara ada 2 orang yang sakit, Ya. Gembala. Kemudian di timur ada 3 orang yang sakit juga. Selatan ada 2 orang yang sakit. Di timur juga bergumul untuk 3 keluarga. Ya, dalam pergumulan mereka ada masalah keluarga dan tempat tinggal di sana. Dan 3 orang juga yang di timur bergumul untuk pekerjaan mereka. Ya, Tuhan Dampak tolong, pandemi ya. itu. Ya, banyak ya Bapak Ibu, tetapi sekali lagi Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Kau Tuhan, Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau
Kami bersyukur Bapa Amin. bahwa di dalam situasi apapun janji Tuhan tidak melebihi kemampuan kami untuk kami dapat menanggung. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup, Amin. Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kami. Amin. Bukan hanya nanti di surga, tetapi juga hari ini. Amin. Saat kami ada di dalam bumi ini, kami menyadari Tuhan, karena dosa hidup manusia menderita. Karena dosa kita harus menghadapi masa-masa yang sukar. Dan karena dosa kami harus sedang menghadapi penghakiman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus kami akan dibebaskan dari penghakiman. Amin. Karena iman percaya kami akan dilayakkan untuk kami merdeka dan bebas di hadapan Tuhan. Amin. Demikian juga waktu kami menghadapi sakit penyakit kami. Karena iman percaya, Haleluya. maka Tuhan akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, waktu kami di dalam kesulitan masalah, di dalam pemenuhan kebutuhan hidup, Haleluya. Tuhan pun sanggup melakukan bagi kami. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Waktu keluarga demi keluarga sudah mulai mengalami masa-masa krisis, Tuhan, kebahagiaan Tuhan sediakan bagi setiap Amin. kami. Amin. Terima kasih Bapa, kami datang hari ini berdoa untuk saudara-saudara kami di wilayah Barat 4. Untuk Bapak Simo. Oh, luar biasa Tuhan sudah berkati dia dengan pekerjaannya, dan hari ini dia lelah Tuhan. Tapi kami mengucap syukur bahwa semuanya itu baik. Bagaimana dia melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Berkat Tuhan yang melampaui segala akal itu ada di dalam hidupnya. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sehatkan kembali. Amin. Untuk Ibu Tukiran Tuhan, Haleluya. dalam masa tua yang sulit dengan bagaimana dia berjalan, biar Tuhan tolong Amin. untuk tetap bersuka cita Amin. di dalam situasi kondisi apapun. Amin. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan masa tua yang bahagia, waktu dia bisa melakukan segala sesuatu dengan tidak ada rasa sakit. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di wilayah Barat 5. Haleluya. Tuhan, untuk Ibu Sri Palupi Haleluya. yang sudah lanjut usia juga. Haleluya. Bagaimana dengan rematik yang dia harus hadapi hari-hari ini. Untuk Ibu Sucing Tuhan yang Haleluya. stroke. Oh Tuhan, biar Tuhan belas kasihan Tuhan ada di atas ibu-ibu kami ini. Haleluya. Juga Tuhan Haleluya. terhadap Bapak Martinus Pastiasina. Oh, Dia haleluya. mengalami PHK ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan menutup satu pekerjaan, Tuhan akan membuka Amin. pekerjaan yang Amin. lain. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Untuk Pak Hadi Tuhan, Tuhan hiburkan dia. Amin. Sejak ditinggal oleh Haleluya. istri, Haleluya. Tuhan biar ada tetap sukacita dan Amin. damai sejahtera. Amin. Sehingga dia bisa menikmati hari tuanya Haleluya. dalam kemerdekaan, kelepasan dari beban-beban yang menekan Haleluya. jiwanya, Haleluya. dan sehingga sukacita itu hilang. Biar dia bisa melihat anak cucu, Puji menantu, Tuhan. dan dia bisa berbahagia. Puji Tuhan. Tuhan. Kami berdoa Tuhan Puji untuk Departemen PI. Haleluya. Kau tahu di dalam situasi seperti ini akan melemahkan semangat yang ada di dalam hidup mereka. Haleluya. Yesus. Juga mungkin karena tidak pernah berkumpul kembali, kesatuan hati sudah tidak lagi terbentuk. Kami berdoa Tuhan untuk tim PI supaya mereka tetap sulit Amin. dan tetap semangat di dalam Amin. Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Dan untuk saudara-saudara kami di wilayah utara yang sakit, di wilayah timur Haleluya. dan selatan, Haleluya. dan juga mereka yang mengalami masalah rumah tangga, Haleluya. bagaimana pekerjaan, bagaimana keluarga mereka. Tuhan, kami percaya Haleluya. Tuhan akan menolong mereka. Haleluya. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah saat ini, Haleluya. sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Haleluya. mari letakkan tanganmu di mana yang sakit. Haleluya. Mari letakkan tanganmu di dalam dadamu kalau mengalami tekanan, penderitaan,
beban yang itu membuat stres di dalam hidup hari-hari ini. Percayalah, Tuhan mau melakukan sesuatu hari ini. Dan waktu Bapak Ibu menaruh tangan kirimu di tempat di mana kita menghadapi masalah dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan. Dan dari surga Dia akan kirim malaikat akan menolong setiap kita. Dia berikan kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Dan sekali lagi, darah Kristus, bilur Kristus, apa saja, kalau jiwanya, kalau hidupnya dipersembahkan untuk kita, apalagi yang lain, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Amin. Kesehatan, pekerjaan, kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan. Kami mau menatap tahun yang baru di dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kami mau menikmati Natal sebagai hadiah yang terbesar dalam kehidupan kami. Amin. Yesus Kristus Tuhan hadir menyelamatkan. Selamat dari sakit penyakit. Amin. Selamat dari kelaparan karena Tuhan memelihara. Amin. Selamat dari kebahagiaan karena Tuhan selalu menyediakan anggur yang baru bagi kita. Dan apa saja yang kita minta, Tuhan akan berikan kepada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab doa-doa kami. Sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Tuhan memberkati sidang jemaat. Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama dengan kami dalam House Family bersama dengan Gembala. Salam dari kami untuk jemaat di mana Bapak Ibu melayani. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan buat setiap kita sehingga terus kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Kami juga menyapa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami sampai saat ini. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kami tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan permohonan doa bagi kami. Atau mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian tentang doa-doa Bapak Ibu yang sudah dijawab oleh Tuhan. Mari bagikan kepada kami, sampaikan kepada kami. Jangan berdoa sendiri. Mari berdoa bersama dengan kami dan lihat bahwa Tuhan akan bekerja di dalam semuanya. Akhir kata, kami seluruh pelayan Tuhan yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di House Family berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.